Gunung Lawu. Para sobat TV kuno pasti sudah tidak asing lagi jika mendengar nama gunung ini. Apalagi tentang kisah angker yang menyelimuti Gunung Lawu ini. Bahkan, beberapa orang menyebut jika Gunung Lawu merupakan gunung paling keramat di Pulau Jawa ini. Sesuai dengan janji saya kemarin, kali ini saya akan mengisahkan tentang sejarah Gunung Lawu ini, terutama tentang sejarah moksanya Prabu Brawijaya kelima, sang raja terakhir di era kerajaan Majapahit. Gunung Lawu, gunung setinggi 3.265 mdpl ini terletak di 2 provinsi dan 3 kabupaten, yakni Kabupaten Ngawi dan Magetan, Jawa Timur serta Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Gunung yang juga termasuk dalam salah satu gunung tertinggi di Indonesia ini memiliki 3 puncak, yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan yang paling tinggi bernama Hargo Dumilah. Cerita yang beredar di masyarakat tentang Gunung Lawu justru semakin membuat ramainya gunung ini dikunjungi oleh para pendaki gunung dan para pelaku spiritual, dan cerita masyarakat tersebut tak bisa lepas dari sejarah Gunung Lawu yang dikaitkan dengan legenda tentang Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir kerajaan Majapahit. Gunung Lawu sebenarnya termasuk gunung api yang masih aktif hingga sekarang. Bahkan, ada yang menyebut bahwa Gunung Lawu merupakan salah satu gunung volcano terbesar di Pulau Jawa. Hanya saja, gunung ini cukup lama beristirahat, alias tidak aktif lagi untuk sementara. Tercatat, Gunung Lawu terakhir kali erupsi pada tanggal 28 November tahun 1885. Selain populer sebagai lokasi pendakian dan tempat spiritual, di sekitar Gunung Lawu juga terbilang populer karena terdapat banyak destinasi wisata di sekitarnya. Sebut saja Tawangmangu, Cemoro Sewu, Telaga Sarangan, Mojosemi, The Lawu Park, Candi Suku, Candi Ceto, Astana Giri Bangun, Kebun Teh Jamus, berbagai lokasi air terjun, dan masih banyak lagi. Dan kembali ke sejarah Gunung Lawu, gunung ini kerap dikaitkan dengan legenda yang menyelubungi masa lalu gunung ini. Keberadaan Candi Suku dan Candi Ceto seolah menjadi penanda bahwa Gunung Lawu terhubung dengan kerajaan Majapahit, terutama di masa menjelang keruntuhannya, yakni pada abad ke-15 Masehi. Gunung yang terkenal angker dan misterius ini memiliki mitos sebagai tempat paling angker yang ada di Pulau Jawa. Hal itu dikarenakan masih ada beberapa peninggalan sejarah di kawasan Gunung Lawu ini. Salah satunya adalah tempat moksanya Prabu Brawijaya kelima. Kisah ini berawal dari masa berakhirnya kerajaan Majapahit, yakni pada sekitar tahun 1400 Masehi. Kala itu, orang yang menduduki kursi kerajaan adalah Prabu Brawijaya kelima. Dikisahkan, Prabu Brawijaya kala itu memiliki seorang putra yang bernama Raden Patah. Raden Patah merupakan sosok yang nantinya akan mendirikan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, sekaligus memungkasi riwayat dari era kerajaan Majapahit ini. Singkat cerita, saat Raden Fatah memasuki usia dewasa, ternyata Raden Fatah memeluk agama Islam. Dia tidak mengikuti agama sang ayah yang beragama Buddha, sebagai agama mayoritas kala itu. Bersamaan dengan meredupnya kerajaan Majapahit kala itu, Raden Patah akhirnya memutuskan untuk mendirikan kerajaannya sendiri, yakni Kerajaan Demak yang berpusat di Gelagahwangi, yang sekarang lebih dikenal sebagai Alun-Alun Demak.
Mengetahui kejadian itu, membuat Prabu Brawijaya merasa semakin gundah. Dan pada suatu malam, Sang Prabu Brawijaya melakukan semedi untuk menenangkan pikirannya. Namun, di dalam semedinya tersebut, Prabu Brawijaya mendapatkan suatu petunjuk, bahwa kerajaan Majapahit akan segera meredup, dan cahaya akan berpindah ke kerajaan Demak, yang dipimpin oleh anaknya, yakni Raden Patah. Terlepas dari pro dan kontra yang kemudian muncul, keterkaitan Prabu Brawijaya kelima dengan Gunung Lawu ini, tercatat dalam beberapa referensi. Salah satu referensi itu menyebutkan, kala itu Majapahit harus menghadapi peperangan dengan Kerajaan Kling, Kediri, yang dipimpin oleh Raja Girindra Wardana pada tahun 1478. Lantaran terdesak, Prabu Brawijaya kelima mengasingkan diri ke Gunung Lawu, dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai pertapa. Ada pula referensi yang menyebutkan, bahwa alasan Prabu Brawijaya kelima menyepi ke Gunung Lawu adalah karena dia mempunyai firasat, bahwa Majapahit diambang keruntuhan dan sulit diselamatkan. Ditambah lagi, Prabu Brawijaya kelima risau karena sang putra, Raden Patah, memeluk agama Islam dan membangun kekuatan baru di Demak. Berawal dari pemberontakan yang dilakukan oleh menantunya sendiri di kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya memutuskan untuk pindah ke kerajaan Raden Patah yang ada di Demak. Sesampainya di kerajaan Demak, Raden Patah berusaha untuk membujuk sang ayah agar ikut memeluk agama Islam. Namun, ajakan itu ditolak oleh sang Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya yang tidak ingin berdebat dan terjadinya peperangan dengan anaknya sendiri, kemudian Prabu Brawijaya memutuskan untuk mengasingkan diri, dan dalam pelariannya untuk mengasingkan diri tersebut, membuat Prabu Brawijaya terus dikejar-kejar oleh pasukan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Dan untuk menghindari kejaran pasukan Demak, Prabu Brawijaya melarikan diri ke daerah Karanganyar. Dan dalam persembunyiannya di kawasan Karanganyar tersebut, konon Prabu Brawijaya dibantu oleh para pengikutnya, membangun beberapa candi yang kini dikenal sebagai Candi Sukuh dan Candi Ceto. Setelah Prabu Brawijaya beserta pengikutnya merasa aman di daerah itu, akan tetapi, justru malapetaka selanjutnya datang lagi. Kali ini pengejaran bukan dilakukan oleh pasukan Demak, akan tetapi dilakukan oleh pasukan Cepu yang mendengar bahwa Prabu Brawijaya yang merupakan Raja Majapahit, yang di masa lalu bermusuhan dengan kerajaan Cepu masuk wilayahnya, sehingga dendam lama pun timbul kembali. Pasukan Cepu yang kala itu dipimpin oleh Adipati Cepu, bermaksud menangkap Prabu Brawijaya hidup atau mati. Dan pada akhirnya, kali ini Prabu Brawijaya memutuskan untuk lari ke arah puncak Gunung Lawu untuk menghindari kejaran pasukan Cepu. Dan akhirnya tak satu pun dari pasukan Cepu itu yang berhasil menangkap Prabu Brawijaya, yang lari ke arah puncak Gunung Lawu melalui hutan belantara. Prabu Brawijaya yang merasa geram karena dikejar oleh pasukan Cepu, akhirnya beliau membuat sumpah kepada Adipati Cepu, yang berbunyi, "Sawijining ono anggone uwong Cepu utawi turunane Adipati Cepu, pinarak sajroning Gunung Lawu, bakale kangeng nasib ciloko, lan agawe bisa lunga ing Gunung Lawu iki." Artinya, jika ada orang dari daerah Cepu atau keturunan dari Adipati Cepu yang naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka,
bahkan bisa meninggal di atas Gunung Lawu ini. Dan selama pelarian Prabu Brawijaya ke Gunung Lawu ini, ditemani oleh 2 orang pengikutnya, yakni kepala dusun dari wilayah Kerajaan Majapahit, masing-masing dari mereka adalah Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Dan setelah sampai di puncak Hargo Dalem, Prabu Brawijaya kelima pun melakukan pertapaan hingga beliau melakukan moksa, dan akhirnya menghilang hingga kini, dan jasad beliau tidak pernah ditemukan oleh siapapun sampai saat ini. Namun, sebelum Prabu Brawijaya melakukan moksa, beliau sempat mengangkat Dipa Menggala menjadi penguasa Gunung Lawu karena kesetiaannya. Dia diberi kekuasaan untuk membawahi semua makhluk gaib yang ada di barat sampai Gunung Merbabu, dari timur sampai ke Gunung Wilis, dari selatan sampai ke pantai selatan, dan dari utara sampai ke pantai utara. Dipa Menggala itu kemudian diberi gelar sebagai Sunan Gunung Lawu, atau yang kini lebih dikenal menjadi Eyang Lawu, sementara abdinya yang lain yang bernama Wangsa Manggala diangkat sebagai patihnya dan diberi gelar sebagai Kiai Jalak. Cerita mitos tentang Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak hingga kini masih populer di kalangan pengunjung dan para pendaki Gunung Lawu ini. Beberapa pendaki Gunung Lawu, kabarnya pernah bertemu dengan Kiai Jalak dengan rupa sebagai burung jalak, saat mereka hendak mendaki di Gunung Lawu. Para pendaki meyakini, jika mereka menjumpai burung jalak ini, maka sebenarnya burung ini berniat baik ingin memberi petunjuk agar mereka tidak tersesat di Gunung Lawu ini. Namun sebaliknya, jika para pendaki memiliki niatan yang buruk, maka Kiai Jalak yang tak menyukainya akan membuatnya bernasib buruk. Nah, itulah kisah tentang sejarah Gunung Lawu dan Prabu Brawijaya. Gimana sobat? Apa kalian punya suatu pengalaman tertentu saat berwisata di sekitaran Gunung Lawu ini? Atau justru kalian punya pengalaman tersendiri saat mendaki Gunung Lawu ini? Silahkan ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya sobat. Terima kasih.